Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zalama qida bisyibrin minal ardi tuwiqahu min sab'i ardin, muttafaqun alaih. Barang siapa mengambil tanah orang lain sejengkal, maka tanah itu akan dikalungkan di lehernya dari 7 lapis bumi. Hadis muttafaqun alaih itu Imam Bukhari dan Imam Muslim bersepakat ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Kezaliman bab dosa orang yang mencurangi sejengkal tanah atau selainnya, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab jual beli bab keharaman zalim menyerobot tanah dan selainnya. Penjelasan kata zalama dalam hadis tadi artinya zalim. Apa maksudnya zalim? Mengambil hak orang lain. Ini kelihatan dari PSN ya, proyek strategis nasional itu pemerintah zalim mengambil hak orang, tanah orang yang sudah ada di situ. Qida, seukuran. Man zalama qida shibrin, barang siapa ngambil tanah orang lain seukuran sejengkal ya, tanah yang diambil cuma sejengkal ya. Tuwiqahu bin sab'ati ardina, dikalungkan kepadanya dari 7 lapis bumi. Maksudnya tawiqahu min sab'ati ardin dalam hadis Rasulullah tadi apa? Maksudnya Allah menjadikan 7 kali lipat seperti kalung yang ada di lehernya. Hal ini jadi 7 kali lipat yang diambilnya. Kalau diambil sejengkal ya 7 kali lipat yang nanti dikalungkan di lehernya dikali 7. Kalau 1 hektar dikali 7 hektar tanah yang dikalungkan di lehernya. Bayangkan kalau ribuan hektar dari proyek PSN itu kemudian tanah-tanah rakyat diusir, diambil, dirampas oleh pemerintah yang zalim ya. Jadi tuwiqahu min sab'ati ardina, dikalungkan kepadanya dari 7 lapis langit bumi. Maksudnya Allah menjadikan 7 kali lipat seperti kalung yang ada di lehernya ya kan? Hal ini menggambarkan betapa besarnya dosa ngambil tanah yang bukan haknya, dan betapa beban yang dipikulnya itu, dosa dan beban yang dipikul orang yang zalim tadi. Mutiara hadis, ancaman yang sangat keras bagi orang yang mengambil hak-hak orang lain, serta anjuran untuk segera menunaikan hak-hak kepada pemiliknya walaupun hanya sedikit. Jadi itu hadis ini sangat visioner ya, dalam ratusan proyek infrastruktur, proyek strategis nasional, dan dengan cara mengosongkan di Rempang atau di Wadas itu kemudian terjadi bentrok dengan pemilik asli, rumah-rumah dikosongkan, kita lihat di video itu berbahaya ya. Kezaliman itu akan ditanggung oleh orang yang berbuat zalim. Berbuat zalim siapa? Yaitu keputusan politik yang ngambil siapa? Proyek strategis nasional. Tentu pemerintah itu ya dari atas sampai pelaksana itu yang zalim. Mengambil tanah sejengkal itu nggak boleh dalam Islam. Ya kan, apalagi mau mengambil tanah, mengusir orang dari tanah-tanah miliknya, terus tanahnya diambil dan marah itu, nggak ridho. Itu nanti yang ambil tanah itu ya dari atas sampai bawah, yang punya kekuasaan, yang punya keputusan politik itu, yang ambil keputusan politik itu nanti dikalungkan di lehernya itu tanah yang mereka ambil, dijadikan 7 kali lipat. Betapa bebannya betapa berat dosa di akhirat itu. Yang ini kita ingatkan, Rasulullah 15 abad yang lalu sudah mengatakan nih tentang tentang PSN ya, proyek strategis nasional, dengan cara mengambil tanah itu. Man zalama qida shibrin, siapa yang ambil tanah orang lain meskipun sejengkal, minal ardi tuwiqahu min sab'i ardina, maka tanah itu akan dikalungkan di lehernya dari 7 lapis bumi ya. Diperberat ya, maksudnya Allah menjadikan 7 kali lipat ya tanah yang diambil itu dan dikalungkan di leher orang itu. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang merasa perbatasan tanah rumahnya itu lebih cepat kembali, lebih baik berkurang daripada lebih dan memakan tanah tetangganya, itu berbahaya di akhirat. Cepat
kembali batasnya itu dimundurkan, ya. Ya tahu saya tanahnya sempit, tapi jangan terus ngambil tanah orang. Nanti yang rugi adalah yang ngambil tanah itu di akhirat. Tanah itu menjadi penyesalan buat orang yang ngambil tanah itu. Melakukan kezaliman dengan ngambil tanah yang bukan haknya. Tetangga kiri kanan cepat ditarik. Termasuk pemerintah itu cepat bikin keputusan yang mengembalikan hak-hak tanah orang lain, jangan diambil dengan alasan apapun. Kekuasaan punya potensi besar untuk berbuat zalim pada tingkat yang lebih tinggi karena kekuasaan itu. Makanya ada 7 kelompok manusia yang dilindungi di saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah, yaitu pemimpin yang adil. Maka pemimpin yang adil itu yang selamat di akhirat. Sementara pemimpin yang zalim itu tidak mendapatkan perlindungan di saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Ayo cepat kembali mengikuti sunnah Rasul, jangan ngambil tanah yang bukan haknya. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung, YouTuber politik tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.